banyak banyak pasien kita yang ternyata punya itu. Nah, kalau dari programnya nanti kita masuk diagnosa nanti masuk nih data-datanya. Oh, ternyata di klinik kita nih yang dibutuhkan itu range obat yang kira-kira yang kayak gini kan enak nih. Jadi kita bisa plan ke depan. Gitu. Siap, oke. Saya mohon izin karena begitu banyak. Saya ini dulu ya. Ini semangat luar biasa Dr. Stepanus. Oke, jadi yang paling pertama itu adalah rekam medis ya. Rekam medis udah pasti. Kemudian yang kedua tuh adalah billing. Kemudian yang ketiga adalah database ya. Boleh saya tahu berarti spesifik database-nya adalah tadi tuh yang saya tangkap adalah umur ya untuk ulang tahun. Terus itu adalah lokasi. Betul. Terus yang ketiga alangkah lebih baiknya ada diagnosis dan lain-lain ya yang sesuai dengan range analisanya ya. Analisanya itu adalah untuk menyusun program yang efektif sesuai dengan demografi, diagnosa, ya seperti itu ya. Betul. Oke. Betul. Ada lagi mungkin Dokter Stepanus? Oh iya, betul. Ini apa lagi? Memang jadi problem di klinik kami ya karena kan belum ada sistem untuk kan ada beberapa saya sempat lihat ada program-program yang dia punya untuk HR. Ya, ulangi lagi. Dia punya untuk human resource management. Oh, tepatnya apa yang dibutuhkan? Jadi misalnya kita punya insentif buat terapis kita untuk perawat. Nah, itu misalnya komisi, dikasih komisi dari situ perhitungannya dalam program sekalian atau bisa juga kayak semacam performance catatan performance-nya dia sudah ngasih latih berapa kali, terus gimana kehadirannya, apakah dia telat-telat atau enggak. Nah, itu keren banget kalau semuanya bisa jadi satu kayak gitu. Itu 3 disatuin itu. Itu belum ada itu. Absen berarti ya. Absen. Betul. Kehadiran. Oke. Ya. Ada lagi? Ini Dok. Kadang-kadang kan gini kita punya kayak apa sih namanya? Paket treatment buat pasien. Ya, kalau ada catatannya gitu, dia sudah pakai paket berapa kali nih, treatment berapa kali, bonusnya apa, itu kalau tercatat dalam billingnya sekaligus, jadi satu di mungkin histori pasiennya, kan kita nggak miss. Daripada semuanya tulisan masih manual, siapa tahu nanti kepake berapa kali. Poin mungkin ya, poin atau paket treatment yang sudah dipakai. Betul. Maksudnya yang mana nanti? Ada dua kan? Dalam bentuk apakah treatment itu, jadi kita tahu orang ini loyalitasnya dalam bentuk poin atau memang paket treatment, karena dua hal yang berbeda. Menurutku perlu dua-duanya. Contoh yang sudah jalan di itu program 5 gratis 1 ya. Tapi kan itu semua harus ada catatannya. Nah, selama ini masih manual. Agak bingung banget itu. Ya, selama ini saya masih manual, jadi kita selalu tulisin ini dia sudah treatment ke berapa. Ya, pakai kartu ya. Udah itu pas datang hilang lagi. Pusing kepala. 90% pasien saya nggak pada bawa kartu. Terus kalau ada kartu di kita, susahnya nyarinya minta ampun. Betul. Ya sudah. Ada lagi Dokter Stepanus, ini luar biasa nih masukannya. Apa lagi? Ya. Ayo. Biar nanti saya jelasin satu-satu. Jadi saya nggak ngulang pada saat ini. Apa yang sudah ada, apa yang mau dikembangkan. Jadi kan gitu nanti dalam program ini. Karena saya bilang software Dr. X ini masih bayi banget. Tapi saya bisa pastiin bayinya ini bayi super gitu. Jadi tapi ini baru gitu. 1,5 tahun saya baru ngedevelop dan sekarang sih udah dalam formasi yang terbaiknya. Oh, mungkin ini Dok. Lagi. Tapi saya nggak tahu ya apakah sampai segitunya sekalian. Mungkin sistem storage juga. Contoh, jadi kita punya sistem apa? Storage. Jadi storage. Kita, Oke. Terus keluarin berapa, yang tersisa di storage berapa. Jadi kalau misalnya untuk kita ngestok.
Storage itu kan ada dua, storage obat atau storage buat treatment. Misalkan masker sisa berapa, cleansing sisa berapa, atau apa. Lebih bagus kalau bisa dua-duanya. Waduh, itu susah itu. Dua-dua perlu soalnya, benar. Iya, itu Karena susah. kan kalau yang lebih sederhana menurut saya yang untuk obat. Kalau obat kan sudah ada. Karena itu kan yang pasti terhitung lah. Nah, kalau yang sulit itu kan kalau untuk treatment. Aduh, susah itu. Nakal ininya apa? Zahir susah. Dia ngambil lebih banyak atau dimasukin ke kotak punyanya dia sendiri. Nah, itu sulit itu. Siap. Nanti ada tekniknya sih kalau sistem storage ini sebenarnya bisa pola sistem obat seperti ini, tapi memang dibuat kabin, tapi kabinnya yang harus sudah per orang itu sudah ada jatah. Itu mungkin bisa. Karena saya sudah survei ke seluruh software, Zahir pun nggak bisa buat kayak gitu. Zahir itu adalah akuntansi terbaik yang sudah hampir sekitar 20 tahun. Untuk buat kayak, kenapa? Jadi secara umum, kalau namanya sistem buat storage itu ada dua jenis. Sistem retail atau sistem manufaktur. Nah, problemnya adalah klinik dokter itu unik. Klinik dokter itu adalah semi-manufaktur. Maksudnya apa? Kita ada jualan produk single, tapi ada juga yang sebagian diracik. Nah, itu fungsinya setengah mati. Saya sampai detik ini belum nemuin formulasi untuk itu. Kecuali jika si racikannya itu dianggap, kalau misalkan dia belum diracik, saya tidak anggap sebagai barang masuk. Jadi itu jadi dibuatnya retail semi manufaktur. Kalau misalkan membuat dua sistem, yang buat manufakturnya terpisah, yang retailnya terpisah itu bisa. Tapi kalau semi manufaktur, sampai detik ini saya belum nemuin solusi problem dari semua software yang saya dapat. Saya udah hampir sekitar 20 software saya survei. Gitu. Tapi stok obat ada. Iya. Saya udah gonta-ganti software udah sering. Gitu. Sip. Apalagi, Dr. Stefanus, luar biasa ini. Jualan ke cabang itu juga masih jualan ke cabang. Oh, betul. Jadi kita ini punya cabang. Apa? Punya cabang. Nah, jadi di cabang pun itu kita boleh tahu ada cabang berapa? Ada 5. Oh, ada 5. Siap. Sebentar, alhamdulillah. Sebentar ya. Siapa itu? Oh ya, kita kenapa ya? Titipin ke belakang ya. Sip. Nah, aku lagi meeting dulu bentar ya. Sip. Kemudian gimana, Dok? Nah, jadi kan setidaknya dari software yang kita punya ini, saya sih berharapnya mungkin ada semacam dashboard gitu ya, untuk ngawasin, ngasih kayak semacam apa ya, penjualannya berapa, ada berapa pasien yang datang, minimal kayak gitu. Dan kalau lebih detail lagi kita perlu yang kayak storage di sana gimana, terus kita perlu kirim kira-kira kapan, terus enggak, ini beda. Maksudnya yang kita harapkan itu apa? Sorry, sambil ngobrol. Siap. Santai. Jadi kan susah juga kalau kita harus present secara badan sendiri, harus ke sana. Jadi kalau ada hal-hal yang bisa diawasi lewat online kan akan memudahkan. Oke, sip. Saya resume berarti hal-hal penting yang harus menjadi dashboard adalah tadi saya lihat, 1, total pasien pasti ya. Kemudian kedua, revenue ya. Betul. Terus kondisi storage ya. Berarti stok. Saya nggak yakin itu bisa dimasukkan dalam dashboard yang di depan sih, karena itu kan pasti detailnya banyak. Oke, kondisi storage ya. Sip. Paling mungkin sih itu adalah 10 prioritas. Kalau saat ini kan kita udah ada 10 tertinggi, itu masih oke. Oke, apalagi? Udah maghrib ya? Betul. Sambil mikir dulu. Siap. Oke. Ada lagi yang lain? Pembelian untuk cabang-cabang itu belum kita, kalau penjualan sudah. Untuk cabang-cabang itu pembeliannya itu kita masih campur dengan pusat. Oke. Jadi begini, saya ada tambahan sedikit. Kalau di cabang ini kan biasanya ada, mereka kan perlu stok ya. Jadi kita yang kirim.
Tapi seringkali kita juga perlu ada yang kayak semacam pembelian. Jadi yang mereka sendiri beli itu untuk nambahin stok mereka sendiri. Nah, tapi kan ya itu karena saya nggak ngerti juga ya, mikirnya kan agak ribet. Jadi saya buatnya selama ini semua pembelian dilakukan oleh pusat dan mereka yang di cabang cuma kita kirimin. Jadi cuma dapat aja gitu. Nah, kalau misalnya mereka bisa berdiri sendiri-sendiri, punya otonomi sendiri-sendiri, jadi mereka beli, ada pengeluaran yang mereka lakukan untuk obat-obat itu sendiri, mungkin cash flow-nya tiap cabang itu akan lebih lebih kelihatan. Oke. Maksudnya persisnya otonomi itu adalah? Jadi contohnya begini, selama ini kan saya tidak melakukan perhitungan jelas ya, maksudnya setiap obat kan pasti ada modal yang dikeluarkan. Ini harga dasarnya berapa, terus kalau misalnya dia revenue-nya dapat berapa. Kalau misalnya itu tiap itemnya kita bisa ukur semua yang dikeluarin untuk beli obatnya itu berapa. Jadi kan istilahnya nanti pas kita perhitungan totalnya kita bisa lihat clear, oh sebenarnya dia dapatnya segini nih, omsetnya segini nih. Soalnya takutnya karena selama ini kan masih masih terlalu terpusat ya, semua cuma fokus di pusat. Cabang di tempat saya itu hanya dapat istilahnya cuma didistribusiin aja tanpa perlu ngeluarin uang. Jadinya bebannya itu mikirnya semua di kita gitu loh. Ya, jadi tidak ini seimbang. Dapatnya berapa karena bisa miss. Miss karena nggak ada perhitungannya itu tadi. Oke. Jadi miss-nya itu adalah karena dianggap satu cash flow, padahal harusnya ada 5 cash flow ya? Betul. Oke. Sederhananya adalah cash flow terpisah tapi terintegrasi. Bahasa keren. Iya, itu ada tekniknya itu. Udah saya pikirin. Itu lumayan advance. Kayak gitu. Ya. Oke, terima kasih banyak Dr. Sebastian. Ada lagi? Sudah cukup lah ya. Pikirkan dulu. Nanti kalau kepikir kita sampaikan lagi. Siap. Mungkin ada lagi yang lain sebelum saya jelaskan apa-apanya dan beberapa memang untuk proses developnya. Karena sekali develop, saya jujur ketika satu develop untuk ngubah satu item itu minimal 10 juta tuh keluar. Minimal. Saat ngerubah flow, itu bisa habis sampai 50 jutaan. Saat kita ngebangun sesuatu. Dan pada saat ngebangun software itu, sekali salah langkah, goodbye. Jadi memang saya kumpulin lagi dulu semua sebelum saya bahas. Karena memang saya membuat software ini benar-benar presisi. Hal detail per detail itu dipikirkan sedemikian rupa. Ya, sebelum saya jelaskan, mungkin ada lagi yang lain? Dr. Chandrawati, Dr. Depper, Dr. Yos, Dr. Emila, Dr. Ernita mungkin? Sebelum saya mulai bahas. Untuk blast SMS, Dok. Ulangi lagi, Dok. Untuk blast SMS. Oh. Atau blast WA. Siap, blast WA. Oke, siap. Ya. Oke, thank you, Dok. Oke, blast WA. Ya, oke. Ya, sudah ya. Oke, yuk. Oke, saya jelaskan dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk. Sekarang saya mulai dari apa itu Dr. X. Ya, oke. Semuanya kelihatan di sini ya. Ya, saya jelaskan dulu mulai dari filosofi. Ya, kasih waktu saya 30 menit, insya Allah selesai. Jadi saya bagi, termin pertama selesai adalah tentang kebutuhan. Termin yang kedua, saya bahas tentang mulai dari basic dan advance. Nanti saya bagi. Basic itu adalah yang harus ada dalam klinik kecantikan.
Advance itu adalah yang lebih tinggi lagi dalam proses analisa dan statistik. Oke, namanya adalah Dr. X. Sekarang saya mau tanya, kira-kira pada saat lihat gambarnya, logonya, apa yang muncul dalam benak teman-teman semua? Kira-kira. Ada yang mau jawab? Oke, saya jawab sendiri deh. Dr. X. X ini diambil menjadi dari Xcode. Xcode itu adalah sebuah alat, sebuah tools, di mana bahasa pemrograman di Apple. Jadi, aplikasi di Apple, itu dia itu sangat spesifik. Steve Jobs itu membuat sebuah aplikasi yang sangat mudah, sehingga dia bisa membuat aplikasi keren khusus buat Apple. Ada banyak bahasa pemrograman, Laravel, PHP, dan macam-macam. Dan untuk Apple sendiri, dia memiliki sebuah sistem yang khusus yang disebut dengan kode X. Dr. X ini adalah sebagai sebuah alat tools, sebagai leverage. Kenapa Advanced Technology Consultant ini yang berbeda? Saya melihat, saya sudah gonta-ganti software, karena software itu hanya sebagai etalase, cuman kelihatan bagus lain. Tapi pada saat aplikasi impact sulit, karena impact itu maksudnya adalah sebagai seorang business owner, kita itu harus ngelakuin apa sih dari data yang ada. Nah, inilah perbedaan Dr. X dengan yang lain. Jadi, Dr. X ini memberikan impact karena dia memberikan sebuah data yang bisa menjadi eksekusi. Itu sangat sederhananya seperti itu. Lanjut lagi. Oke. Secara umum ada 3 hal. Operational, analytical data, dan laporan data. Ini 3 USP utama. Operasional sederhana kayak gini. Dalam skincare itu adalah sangat kompleks. Contoh, pada saat retail atau apotek kan sederhana. Orang beli, orang bayar, nunggu selesai. Bayangin, yang namanya estetik itu adalah apa? Saat dia habis beres konsultasi, dia nunggu, diem, ya kan? Ada lagi dia treatment, nunggu lagi, diem, dan lain-lain. Ada lagi yang dia cuma beli obat saja, konsultasi. Ada juga yang dia cuma ngandalin, beli obat aja atau treatment saja. Dan artinya apa? Dan software yang ada saat ini tidak bisa mengakomodasi semuanya. Kenapa? Karena hampir semua dibuat sistem retail. Orang buy, orang sell. Done. Gak ada sebuah dashboard yang bisa menganalisa semuanya. Dan ini yang sering terjadi problem di sini, Miss. Analytical data dan laporan data. Oke. Dan solusinya adalah kita membuat sebuah easy visual dashboard, analytical data, dan real time. Oke, ini growth, saya nggak usah jelasin. Ya, ini keunggulannya. Yang seperti tadi saya bilang adalah electronic billing invoice, itu ada. Flagging system, nanti saya bahas. Ini karena ini sangat menarik. Efisiensi aplikasi, oke. Isi controlling stock, analisa data akurat, demografi, psikografi, history, treatment pasien, dan integrasi keseluruhan sistem Dr. X. Dan sebenarnya yang nggak ada di sini, yang sudah di-update adalah integrasi WA dan juga CRM, membership, dan HRD. Di sini belum saya jelasin karena ini masih versi lama. Flagging system ini adalah sistem yang sangat-sangat menarik yang saya yakin belum ada satupun di skincare di Indonesia saat ini. Ini adalah sebuah sistem simple, tapi ini adalah sebuah kristalisasi dari pengalaman saya jadi saya belajar psikologi itu jauh lebih lama daripada kedokteran, hampir 15 tahun. Mulai SMA kelas 2 saya suka dengan psikologi. Dari situ saya mulai belajar tentang karakteristik dan lain-lain. Nah, inti flagging patient itu apa sih? Sederhana gini. Saat ini, klinik kecantikan selalu menghadapi komplain adalah yang paling kita khawatirkan. Kenapa itu terjadi? Karena kita masih bersifat seperti pemadam kebakaran. Maksudnya seperti apa? Kita kadang-kadang baru menangani komplain atau kita merubah sistem pada saat ada komplain. Padahal, pada saat kita bisa melakukan sebuah proses mitigasi atau pencegahan komplain, itu bisa mencegah terjadinya sebuah komplain. Apa yang harus dilakukan? Kita harus punya bahasa yang sama. Waktu itu saya dapat dari sistem di UGD. Sistem yang di UGD, triase. Kita tahu bahwa dalam triase, yang namanya gawat darurat itu seluruh dunia pasti sama, betul? Nah, saya berpikir, komplain terjadi karena kadang kita nggak punya bahasa yang sama antara dokter yang sudah pengalaman banyak dengan customer service atau admin yang dia baru kerja sebulan.
kerja 3 bulan, 6 bulan, atau setahun. Karena itu harus punya sistem bahasa yang sama, yang saya sebut dengan flagging. Flagging itu adalah kita sebut dengan pasien merah, kuning, dan hijau. Nanti ada ilmunya khusus, kita berdasarkan fisiognomi, bentuk wajah, golongan darah, sistem komunikasi. Sangat sederhana. Dan itu bisa diajarkan oleh admin yang sangat mudah, yang bisa mengetahui, oh ini pasien merah, oh ini pasien kuning, oh ini pasien hijau. Dengan sebuah standarisasi yang sama, dan dengan cara sebuah klasifikasi yang sangat mudah. Satu-satunya software yang menanyakan golongan darah adalah hanya Dr. X ini. Hanya Dr. X ini, karena yang lain enggak. Karena salah satu poin penting dari golongan darah, contoh. Dok, pasien laser golongan darah O, Ibu Tati, merah. Saya lagi istirahat, saya pasti maju langsung ke sana. Kenapa? Golongan darah O sifatnya yang responsional, emosional, dan juga resiko untuk komplain sangat besar sekali. A, lebih santai. B, bisa negosiasi, dan lain-lain. Jadi, ada beberapa cara dalam mengklasifikasikan. Itu tentang flagging pasien. Lanjut. Detailnya nanti berikutnya ya. Oke, sip. Nah, jadi secara umum adalah kita itu ada punya database, CRM, marketing plan, dan business plan. Oke, sekarang saya langsung ini aja, langsung demo. Oke, sampai sini dulu ada pertanyaan dulu, previewnya. Silakan, ada pertanyaan dulu. Oke, kita mulai. Dr. X. Ya. Dr. X Skincare. Ya. Jadi, ini adalah dashboard awal. Ya, ini adalah gambaran awal. Gambaran awal saja, saat awal saya berpikir tentang presisi bagaimana otak manusia bekerja. Saat otak manusia bekerja, dia akan berpikir 3 hal. Pertama adalah why. Kenapa sih aku harus ke klinik itu? Maka jawabannya di sini adalah 3. Ada treatment-treatment yang terbaik yang bisa kita tawarkan kepada pasien itu. Yang kedua itu adalah dia bertanya what, why, ada treatment apa saja, what, kemudian itu where. Di mana dia harus pergi. Jadi satu-satunya di awal yang sudah memiliki faktor integrasi dengan lokasi adalah Dr. X ini. Jadi pada saat dia klik, dia langsung masuk ke Google Map kita. Gitu. Kan ini nanti memang dipersiapkan untuk aplikasi di pasien, cuman saat ini belum. Jadi ini langsung integrasi sama Google Maps. Karena yang ini didesain untuk menjawab 3 hal, why, what, dan how. Oke. Sekarang kita langsung masuk ke dashboard-nya. Ini karena saya sudah masuk, saya langsung masuk ke dalam saja. Sorry. Ini fase login-nya, saya pakai login super admin. Nah, isi visual dashboard adalah segala sesuatu yang kita lihat dalam satu layar. Ya, sehingga kita bisa mengetahui apa yang terjadi di klinik kita. Berapa pasien yang konsultasi, berapa pasien baru hari ini, berapa treatment yang hari ini. Sering terjadi problem adalah pada saat kita tidak memiliki satu layar yang sama, sehingga kita nggak tahu mana yang lagi nunggu, mana yang sudah treatment selesai. Nah, oke. Pada saat orang sudah dimasukin data, ini karena sudah masuk, dia akan masuk ke konsultasi di sini. Kemudian saat dikonsultasi di sini, nanti dia akan masuk ke sini. Nanti akan ketahuan, lantai 2 konsultasinya apa saja. Kemudian setelah konsultasi, kalau dia mau treatment, nanti dia akan masuk ke sini. Dan juga ada hal yang baru saya tambahkan adalah, pada saat orang itu booking di hari itu, nanti akan masuk di sini. Karena nggak ada yang booking, saya ini booking belum sosialisasikan karena baru kemarin diupdate, maka pada saat orang booking ada di sini. Sehingga dalam satu dashboard, itu akan kita lihat pasien yang lagi treatment, pasien yang lagi konsultasi, pasien yang booking, dan lain-lain. Sehingga tidak terjadi tumpukan pasien. Sehingga tidak akan terjadi tumpukan operasional. Nah, ini disebut dengan easy visual dashboard. Dan saat ini saya yakin belum ada satupun yang memiliki hal ini. Karena memang ini dipikirkan secara presisi pada orang yang memang menjalankan skincare. Karena bagi programmer yang nggak pernah menjalankan skincare, dia nggak akan ngerti seberapa kompleks seberapa kompleks operasional di skincare itu. Dan dalam satu visual dashboard adalah ini bisa langsung nyambung kepada semua bagian. Kalau kita mau lihat data pasien,
dia akan muncul di sini. Kita akan tahu totalnya. Kalau misalkan dia mau melihat lagi ada yang konsultasi, kita akan melihat di sini juga. Oke, dari sini kita bisa tahu bahwa mana yang sudah masuk. Nah, ini waiting nih, contoh. Yang waiting ini berarti kondisinya ini tadi memang lagi error. Jadi pada saat yang waiting ini adalah pasien yang belum selesai dan dia butuh dipakai untuk input hasil resepnya. Nah, dari sinilah pada saat yang waiting kita bisa masukkan sebagai konsultasi di sini. Pada saat konsultasi ini ada beberapa kolom. Mulai dari keluhan, kita bisa nulis banyak di sini. Kemudian kalau ada perawatan dan alergi bisa nulis di sini. Kemudian ada resep obat. Oke, nanti kita bisa tulis sini. Hal yang paling berbeda dan belum ada di yang lain adalah catatan. Kenapa catatan ini ada? Kita tahu bahwa namanya ilmu kedokteran adalah science dan art. Contoh gini, krim malam 1, ini lagi fase tapering off. Kalau di saya biasanya ada krim non-steroid dan krim steroid. Mau di tapering off 2:1. Bayangin, sistem mana yang bisa ngatur itu? Karena itu catatan inilah yang bisa kita buat. Contoh, lakukan dosis tapering off 2:1 dengan produk yang mana. Dan catatan ini akan muncul langsung sampai admin. Kayak begitu. Kenapa buat seperti ini? Karena kita tahu bahwa yang namanya dokter, dia adalah science dan art. Sangat science dan art. Ada hal-hal yang nggak bisa diatur oleh aplikasi, dan salah satunya saat dibuatkan catatan di sini, maka dia akan terlihat. Oke, ini jika misalkan langsung konsultasi, kalau nggak pakai treatment, dia bisa langsung. Kalau pakai treatment, ya langsung masuk sama. Treatment pun ada di sini. Contoh, kita mau melakukan facial. Oke, contoh di sini adalah pasien kulit lagi merah. Ekstraksi komedo, jangan keras-keras. Seperti itu. Atau ada orang yang nggak suka ekstraksi komedo. Diagnosis. Kemudian setelah itu kita bisa atur jadwal konsul berikutnya. Kemudian berikutnya kita bisa melakukan foto di sini. Pada saat ini dihubungkan sama webcam. Kebetulan saya nggak ada webcamnya. Contoh, tambah foto di sini, ataupun juga kita bisa gunakan foto yang sudah ada sebelumnya. Contoh ini. Masuk sini, misal. Nah, dan juga ini kita bisa atur berapa zoom, berapa ininya. Maksimal ini hanya 5 MB. Set. Nanti dia akan masuk di sini. Dan hal yang beda adalah, ini adalah inform consent otomatis. Umurnya apa, namanya apa, alamat, dan lain-lain. Tindakan medisnya apa di sini diisi. Nanti dia akan muncul. Kemudian ini memang disusun ketika kalau dia ada motep, ada dokter pelaksana, dan lain-lain. Tanda tangan dan submit. Ini juga mendukung telemedicine, di mana untuk inform consent saya sudah baca, untuk tanda tangan elektronik, sign elektronik itu legal. Kalau mau lebih aman, dua-duanya ada. Karena khawatir pada saat kita inform consent, data kita tidak ada, maka sulit untuk di situ. Ini adalah history, kita bisa mengetahui dengan sangat detail. Tuh, contoh. Ada beberapa instruksi. Contoh yang ini adalah saya kondisinya ini dikombinasi sama herb meds. Oke. Kemudian white acne ini saya instruksinya adalah dia agak ngelupas dan lain-lain. Lanjut. Instruksi dan note-nya akan muncul di sini. Herb meds 2x2 aturan acne spot cream. Sehingga tidak akan menimbulkan miskomunikasi dari seperti ini. Kemudian setelah orang melakukan konsultasi, maka hal tersebut dia akan melakukan treatment. Nah, pada saat treatment pun sama kondisinya seperti ini. Oke. Pada saat yang komplit saya nggak bisa apa-apain. Oke. Ini udah ada kondisi pasiennya, kita bisa kasih keterangan. Ketika habis beres, kita lakukan submit di sini. Pada saat setelah beres komplit, nanti dia akan muncul di dashboard. Dok, di unmute dulu, Dok. Sebentar. Oke, good. Nah, sip. Nanti dia akan muncul habis beresnya treatment complete. Nah, treatment nanti di sini akan beres di situ.
Treatment yang udah beres nanti dia akan muncul di sini. Kayak gitu. Seperti itu. Oke, ini gambarannya. Kemudian pada saat dia sudah dimasukin, kita bisa lakukan cek data di sini. Oh, sorry. Ini yang belum dimasukin. Ini pasien tadi memang lagi error di klinik. Jadi ketika cek data, maksudnya adalah ini sama persis pada saat kita input resep. Pada saat input resep, nanti kita bisa langsung masukin di sini. Prosesnya sama seperti tadi. Untuk treatment pun sama seperti tadi. Nah, kemudian yang menariknya adalah setelah dilakukan inputan semua, ini billing akan langsung masuk ke depan. Sesuai dengan data pembayarannya. Nah, contoh. Ini yang belum bayar, tapi ini adalah udah langsung hasil inputan dari depan. Jadi dia langsung masuk, udah otomatis langsung kita print. Untuk saat ini, saya masih pakai mode super admin, artinya masih bisa diedit. Pada saat untuk proses autentifikasi atau proses keamanan, itu bisa kita log editnya. Kayak gitu. Ya. Dan yang menariknya adalah pada saat di sini, kita bisa masukkan namanya marketing activity di sini. Karena ini masih belum masuk promo. Marketing activity nanti di depan, jadi kita tahu bahwa pasien ini datang karena promo apa sih? Gitu. Misalkan promo laser kemarin, promo bulan Februari atau apa gitu. Kita bisa lakukan marketing activity di sini. Setelah beres, nah saat ini fitur ini masih belum ada, tapi nanti ini ada fitur namanya double split billing. Contoh kayak gini. Sering sekali saya nemuin di klinik kecantikan, ini saya ngaca dari saya sendiri, pasien laser, di saya ada paket 2 juta. Pasien mau DP dulu 1 juta. Pertanyaannya adalah, 1 juta lagi masuk kemana? Karena itu kita menggunakan sistem namanya split bill. 1 juta masuk ke uang cash, 1 juta itu nanti masuk ke piutang. Dan itu nanti akan tercatat di akuntansi. Saat ini masih belum integrasi, minggu depan ini sudah benar. Bahwa karena apa ya, paling mengganggu adalah seperti itu, ngacoin dari cash flow dan ngacoin dari akuntansi. Pada saat orang bayar paket, bayarnya cuma setengah, bayarnya cuma berapa, itu yang membingungkan di situ. Dan setiap pasien yang sudah ada kelipatan, kalau saya buat kelipatan 100.000, itu akan langsung masuk ke poin. Nanti poin akan kita lihat pada saat pasien tersebut sudah menjadi membership. Oke, jadi secara umum adalah itu sistem operasional dari depan, konsultasi, sampai treatment. Satu persatu saya bahas dulu, nanti baru biar nggak loncat-loncat. Untuk sampai saat ini, kira-kira ada pertanyaan dulu untuk operation-nya? Monggo. Sudah cukup jelas atau ada masih yang belum jelas? Kira-kira? Halo? Ada pertanyaan dulu mungkin? Jadi secara umum, tadi adalah pasien mulai dari datang, konsultasi, treatment, hingga pembayaran. Dok, bagaimana kalau booking? Ini baru. Nah, pada saat kita sudah melakukan penjadwalan konsultasi, maka dia akan muncul di sini. Nah, contoh. Sorry. Oke, sebentar. Ya, oke. Jadi seperti ini. Jadi ternyata tadi belum masuk. Pada saat jadwal konsultasi lanjutan, nanti dia akan muncul di sini. Kita bakal tahu kira-kira tanggal berapa pasien tersebut akan melakukan konsultasi dan lain-lain. Nanti dari sini kita bisa melakukan follow up. Saat ini belum integrasi sama WhatsApp, nanti the next, memang pada saat yang ini nanti ada tombol WhatsApp di samping, bisa langsung masuk integrasi. Saya akan tunjukkan nanti di belakang. Untuk the next. Kemudian yang kedua adalah ada jadwal booking di sini. Nah, di manajemen booking ini, contoh, nanti ini bakal kelihatan pasien-pasien mana aja yang dia masuk ke sini, dan dia akan melakukan proses waiting list dan proses booking di sini. Ini adalah kalender booking ini dibuat seperti kalender di bioskop 1. Kalender ini sudah terintegrasi antara
pasien-pasien yang melakukan treatment ataupun konsultasi langsung di ruang itu terintegrasi bakal ketahuan ruangan mana yang kosong. Contoh, kita melakukan booking treatment untuk besok. Adi. Contoh besok adalah tanggal 16. Besok melakukan treatment di pukul 10.10. Terapisnya Rida, ruangannya ruang lantai 2, catatan facial. Tindakannya di sini akupuntur SF3 contoh, kita submit di sini. Ya, pada saat di sini besok Adi ini akan muncul di sini. Nah, Adi Permadi booking. Saat ini belum terintegrasi dengan WhatsApp, tapi nanti ini bakal terintegrasi sekitar minggu depan dia sudah terintegrasi. Jadi ketahuan pasien ini akan melakukan Adi pada jam 10 besok untuk melakukan akupuntur. Kemudian yang booking ini nanti di dashboard besok akan ada di data booking konsultasi di sininya. Data booking treatment. Tapi besok, karena dashboard ini adalah dashboard harian. Nanti dia akan muncul. Pada saat kita lakukan konfirmasi, baru dia dari booking konsultasi, dari booking treatment tersebut, nanti akan langsung masuk ke kolom treatment. Jadi seperti itu pola alurnya. Untuk dashboard booking, kemudian juga operational system. Nah, kemudian secara umum, hal yang berikutnya adalah sistem stok. Sistem stok ini ada di master data dan data diagnosa juga. Data diagnosa nanti kita akan masukkan diagnosa yang sesuai ini. Pentingnya apa kita melakukan data diagnosa ini? Kedepannya memang kita akan melakukan analisa statistik diagnosa. Jadi bulan ini kita bakal tahu pasien ini kira-kira selama 1 bulan ini paling banyak itu pasien apa sih? Jerawatkah, melasmakah, dan lain-lain. Nanti kita akan menyesuaikan sesuai dengan kondisinya masing-masing. Saya pribadi, saya menggunakan, didetailkan lagi, akne grade ringan, sedang, berat. Kenapa? Karena ini akan sangat mempengaruhi juga pada semuanya. Gitu. Jadi kalau saya sih lebih suka pakai seperti ini. Gitu, untuk diagnosanya. Kemudian, master ini juga ini adalah produk. Ada data produk, kategori, data obat, dan paket obat, data service, kemudian juga data supplier. Oke. Data supplier ini yang biar kita masukin dan biar kita tahu kira-kira supplier mana, agar kita juga nggak bingung pada saat memasukkan. Ingat, ini adalah semua yang ada di super admin. Jadi hanya admin dan beberapa yang kita bisa melakukan nanti namanya manajemen akses. Jadi untuk saat ini adalah semuanya bisa. Nah, yang menarik di data obat ini adalah satu, pada saat data obat yang sini, kita di sini bisa melakukan pada saat stock of name. Nah, misalkan kita akan melakukan namanya akun penyesuaian. Persediaan obat, tinggal masukkan sekian, nanti jumlah penyesuaian buat nanti ada di situ. Sehingga nanti di laporan keuangannya pun nanti akan rapi, kira-kira data penyesuaian dan lainnya akan masuk mana dan lain-lain. Jadi nggak asal kita langsung masukin edit produk saja. Terus yang kedua, ada stok. Ini adalah ada stok minimum, sehingga nanti bakal ada tahu kalau merah berarti stoknya kurang. Saat ini belum ada notifikasi, nanti the next memang bakal dibuat notifikasi pada saat ada stok-stok yang sudah mulai kurang. Oke, itu adalah master data. Satunya lagi, oke, ya, paket obat. Ini menarik, kenapa? Sampai sekarang saya masih belum nemuin kira-kira kalau saya mau misalkan buat paket obat gimana ya. Nah, inilah jawabannya. Di mana di paket obat di sini kita bisa masukkan paket glowing ini yang masuk-masuk, kita masukin paket-paketnya dengan diskonannya. Dan pada saat nanti melakukan transaksi, dia akan melakukan pemotongan otomatis sesuai dengan jumlah yang dikurang. Ya, karena hampir semua sistem retail itu tidak bisa melakukan paketan seperti ini. Dia bisanya satu-satu, kemudian diskon biasanya per item. Kalau kita dapat melakukan proses diskonan sesuai dengan paketan yang kita buat. Sama halnya dengan paket whitening atau treatment.
Oke, data service selesai, produk obat selesai, ruangan. Ruangan ini mulai dari grup, lantai, dan ruangan. Oke. Oke, kenapa dibuat seperti ini ruangan? Satu adalah ke depannya ini kita bakal buat namanya adalah ruangan efisiensi. Jadi di manajemen rumah sakit itu kita ada hitungan yang disebut dengan BOR atau ukuran di mana efektivitas efisiensi dari setiap ruangan. Nah, fungsinya kita melakukan grouping seperti ini pun kita bisa menganalisis statistik kira-kira ruangan mana yang paling menghasilkan lebih banyak, ruangan mana yang paling efektif, mana yang kira-kira tidak efektif. Dari sini bisa menganalisa mana yang perlu kita perbaiki, mana yang perlu kita perhatikan, mana yang perlu ruangan mungkin kita ganti. Contoh, dulu pada saat saya tidak melakukan perhitungan, saya segala ada, salon ada, baby spa ada, dan lain-lain. Tapi pada saat saya menghitung, ternyata baby spa itu tidak efektif, tidak efisien. Sebulan cuma menghasilkan 2 atau 5 juta. Tapi pada saat saya banyaknya infus, maka ruang baby spa itu sudah saya alihkan menjadi ruang infus, di mana pada saat menjadi ruang infus, dia bisa meningkat hampir sekitar 10 kali lipat daripada sebelumnya. Karena itu, efisiensi, efektivitas ruangan, itu harus kita perhatikan dan salah satunya menggunakan data ini. Sampai saat ini sudah ada ruangannya, pada saat nanti untuk menilai nilai efektivitas, itu nanti kita akan buat analisa statistiknya. Tapi saat ini belum. Tapi pada saat sudah ada datanya, sangat mudah untuk memasukkan hal tersebut. Kemudian yang paling menarik di sini adalah pasien dulu ya. Pasien. Ya. Data pasien, ini datanya lengkap semua. Kalau misalkan saat teman-teman takut, ya pada saat teman-teman takut, aduh ini gimana ya, datanya pasien banyak, satu-satunya program yang kita dengan mudah bisa mengekstrak adalah program ini. Nah, jadi hanya dalam satu sentuhan, satu kali klik, kita bisa mengekstrak data dengan sangat mudah. Ada 3 pilihan, bisa dia dalam bentuk Excel. Nah, saat ini kita masih per halaman, nanti ini bisa kita all halaman. Produknya bisa 2, bisa berupa Excel, bisa berupa PDF. Kenapa kita buat bisa 1 halaman atau per halaman? Karena jika semuanya langsung bisa di-print, itu terkadang sangat berat, dan kita nggak punya pilihan. Ini kalau misalkan bentuk data pilihan untuk dalam bentuk PDF. Memang nanti yang kita siapkan adalah untuk menghindari terjadinya rekam medis harus cetak, maka nanti setiap pasien tersebut nanti kita bisa cetak untuk rekam medisnya. Nah, untuk saat ini belum, tapi nanti kita bakal bisa melakukan proses cetak di rekam medisnya sehingga benar-benar kita tahu dan kita ada data untuk rekam medisnya itu sendiri. Call-Vis adalah kita bisa memilih data mana yang paling inginkan. Contoh, tindakan ini nggak usah, usia ini nggak usah. Contoh, saya hanya butuh nama pasien dan nomor telepon. Oke. Ya. Oke. Untuk saat ini, BLAS kita masih via jadwal saja. Kalau untuk BLAS, ini memang kita udah siapkan seperti ini, prosedurnya. Ini memang belum bisa otomatis, tapi saya ada tools-nya. Di mana pada saat data Excel ini kita ekstrak, nanti data Excel ini yang kita gunakan sebagai bahan dasar untuk WA BLAS. Agak ribet sedikit, karena memang kita belum berintegrasi kepada semuanya. Yang baru kita berintegrasi adalah untuk ulang tahun. Oke. Untuk ulang tahun ini, pada saat kita bisa langsung konfirmasi, langsung kirim ucapan via WhatsApp. Tapi ini harus diintegrasi sama tools atau aplikasi namanya Wawa Android. Wawa Android itu memang harus disetting dulu di awal. Tapi setelah tersetting, nanti dia akan langsung bisa otomatis langsung masuk di sini. Aplikasi Wawa Android ini merupakan aplikasi pihak ketiga untuk bisa mengintegrasikan nomor telepon. Kenapa? WA BLAS itu ada namanya WA Sendbird, ada beberapa jasa. Tapi kelemahannya adalah kita itu harus bayar per setiap kali WhatsApp. Jika 1 tahun digabungkan, Wawa Android ini lebih murah dibandingkan pada saat kita harus menggunakan WA BLAS yang menggunakan server. Yang kedua adalah pada saat kita menggunakan WA BLAS yang server,
Kelemahan terbesar adalah kita tidak bisa mengetahui mana yang sudah dikirim dan mana yang tidak. Wawa Android adalah sebuah aplikasi di mana dia disetting di HP lewat aplikasi, dan pada saat nanti pesan tersebut dikirim, maka secara otomatis WhatsApp, WA kita di HP itu secara otomatis bergerak. Nanti saya share di grup, cuman saat ini mungkin karena itu harus lewat HP. Nanti akan mulai muncul Wawa Android itu, HP kita otomatis bakal ngirim. Di mana kira-kira ngaturnya? Bentar. Nanti ngaturnya di sini, setting. Nah, oke. Nanti vendor WhatsApp ini menggunakan Wawa Android, nanti di sini memang ada proses penyambungan API namanya. Itu cukup, itu harus saya gabungkan. Itu harus saya instruksi untuk lanjutan. Di sini nanti kita bisa, vendornya kita pilih. Untuk saat ini vendor aktifnya adalah Wawa Android atau Twilio. Kalau yang mau berbayar per WhatsApp, kita pakai namanya Twilio. Twilio ini harus didaftarkan dulu, nanti kita bisa bantu kalau misalkan ini. Satu-satunya aplikasi yang bisa mencari vendor aktif. Saat ini, seperti beberapa aplikasi yang lain, dia cuma punya satu vendor biasanya. Yang harus disetting dari awal, Twilio atau apa. Kita sangat fleksibel, dan kalau saya sih lebih milih Wawa Android. Kenapa? Sangat natural karena seolah-olah dikirim via WhatsApp pribadi. Kalau Twilio, kita nggak tahu yang ngirimnya siapa. Aduh, panjang juga ya. Ayo, ada pertanyaan dulu. Saya istirahat sebentar sebelum saya ini. Yuk, ada pertanyaan dulu mungkin. Banyak juga ya. Silakan. Halo, tes. Jangan-jangan ngomong saya sendiri lagi nih. Jelas banget, Pak. Oh, jelas. Sebentar. Saya istirahat dulu ya. Banyak ya. Oke. Ada dulu, coba Dr. Stefanus minta respon dulu. Aku istirahat 5 menit bentar sebelum mau sholat nih. Ayo, bentar, udah jelas. Ada pertanyaan dulu nggak? Sudah ya? Oke, lanjut lagi. Oke. Ya, gimana? Untuk reminder untuk follow up pasien udah ada belum ya? Sudah ada. Ini saya harus tanya dulu ke sananya ya. Jadi sebenarnya gini. Sebentar. Oke. Jadi sebenarnya di kalender ini harusnya ada jadwal konsultasi pasien. Saya bingung kok nggak muncul di sini. Kayaknya ada problem yang harus disetting ulang. Nah, ini dia. Ini udah ada. Udah ada, Dok ya? Oke. Jadwal konsultasi ini sudah ada. Nah, lebih kerennya lagi. Oh, ternyata ini udah bagus nih. Pada saat ada jadwal konsultasi, dokter bisa langsung kirim reminder via WhatsApp otomatis. Aku juga baru tahu ini. Baru diupdate ternyata hari ini. Tinggal oke, langsung masuk sekaligus. Gitu. Ini harus disetting dulu. Jujur ini fitur baru banget. Kayaknya baru hari ini. Di-upload dari sananya. Jadi, sudah ada jadwal reminder plus bisa langsung integrasi sama WhatsApp. The one and only one. Yang lain belum. Oke, jadi jadwalnya di sini sudah ada. Ya, jadi reminder pasien sudah ada dan sudah terintegrasi via WhatsApp. Nah, yang lebih keren. Saya paling suka banget nih. Statistik. Saya penggemar data. Jadi, secara umum statistik ini saya bagi menjadi 4. Satu adalah traffic. Saya perbaiki ya. Ini masih trafficnya website. Kedua, revenue stream. Ketiga, analisa demografi. Keempat adalah marketing activity. Kemarin masih ngacak. Sekarang udah rapi. Traffic adalah berapa banyak sih yang datang dan jumlah layanan. Nah, dan ini kita bisa tahu bulan lalu kah? Nah, kemudian hari ini kah? Nah, kelihatan. Ini bukan jumlah layanan, tapi ini jumlah pasien ya yang datang. Nanti kita bakal tahu. Total request. Nah, ini jujur bakal saya rubah. Sebenarnya laporan yang bagus adanya di sini nih. Ya. Ini nanti bakal masuk ke statistik sana. Jadi kita ketahuan. Jumlah pasien baru, pasien lama, total pasien kita berapa,
nanti bisa ada filternya juga. Nah, ini bakal saya pindahin ke sana. Nah, bakal saya pindahin ke sini nih. Ini masih belum saya modif. Gitu. Jadi, statistik ini ketahuan traffic kita berapa sih, jumlah pasien kita, jumlah pasien baru kita, revenue stream. Mungkin nanti sama diagnosa. Statistik produk treatment yang terbanyaknya apa, produk terjual banyaknya apa. Nanti jumlah pemasukan invoice berapa. Kemudian statistik pembelian seperti apa. Biayanya seperti apa. Dan nanti di sini ada gabungan dari grafiknya, ini masih belum juga. Tapi secara umum untuk gambaran revenue stream sudah ada pemasukan, pengeluaran, kemudian gabungan analisa grafik keduanya. Ini nanti bakal ada. Kedua adalah demografi. Demografi itu terdiri dari jenis kelamin, faktor usia, pekerjaan, kecamatan, lokasi. Nah, nanti kemarin ada request juga bahwa bagaimana kita mengetahui pasien baru berdasarkan demografi. Ya, yang ini adalah baru bulan lalu. Nah, misalkan nanti kita ketahuan hari ini dan lain-lain. Jadi gini, datanya kalau misalkan kita ambil dari tahun lalu, tapi kita mau melakukan proses strategi di bulan depan, nggak nyambung. Maka ini kita udah buat presisi di mana kita bisa membuat sebuah analisa sesuai dengan kondisinya. Bulan lalu kira-kira jenis kelamin yang paling banyak apa sih? Oh, ternyata cowok udah lumayan juga nih, 13,1%. Faktor usianya ketahuan, pekerjaannya ketahuan. Oke, ibu rumah tangga lagi sedikit nih, udah mau sekolah nih, bingung. Oke, ngejagain anak terus karena PSBB nggak bisa keluar kemana. Nah, karyawan swasta nih, wira swasta. Nah, wira swasta bisa menjadi patokan kita nih. Jadi data ini sangat-sangat bagus banget. Gitu, untuk kita lihat. Kecamatan. Oke, kita sudah melakukan penetrasi ke wilayah mana. Kita harus analisa. Kayaknya kita lakukan program offline kemana nih? Kita mulai ketemu sama kader-kadernya. Kayak kalau Sukabumi ya, kita mungkin mulai buat event nanti di sana. Atau kalau saya udah ada sistem reseller di wilayah, saya mulai mau buat sistem reseller saya di wilayah mana deh. Target khusus buat daerah sana. Atau saya kerjasama sama rumah makan mana ya daerah sana ya. Saya juga ada namanya program B2B untuk daerah mana. Contoh saya Cipoho. Cipoho mana nih? Nah, Barosnya, Baros masih dikit nih. Cipoho itu ada di daerah Baros. Oke, saya coba deh melakukan program-program buat di daerah Baros. Saya cari restoran mana atau misalkan tempat gym mana daerah sana, aku mau kerjasama sama sana. Kedua adalah marketing activity. Marketing activity adalah sebuah analisa data yang kita butuhkan untuk beragam. Contoh kita tahu orang itu tahunya dari teman ke teman, tahu dari medianya apa. Nah, ini masih kosong. Marketing activity ini fitur baru, belum saya buat juga, di mana pada saat kita melakukan program yang dibuat di sini, nah, contoh ya. Program, saya kan lagi mau buat sekarang program promo infus. Saya 7 hari ini program baru saya juga, tanggal 22, potongan harga 20%. Sip, buat aktif di sini. Poin 0. Karena kalau promo nggak dapat poin. Marketing activity-nya ada di sini, muncul di sini. Nah, nanti jika dalam bulan tersebut ada beberapa pasien yang masuk lewat program promo infus, dia akan muncul di sini dalam bentuk grafik. Oh, ketahuan nih. Orang-orang yang masuk promo ini, jadi kita ketahuan efektivitasnya. Bugono. Nah, sekarang CRM. Data CRM kita bagi dalam beberapa tahap. Pertama, bagi saya membership adalah sangat-sangat penting. Ini data membership. Data membership adalah data sangat penting karena selalu kalau saya pola marketing adalah mencari pasien baru jauh lebih sulit dibandingkan dengan pasien lama. Yang kedua adalah kita bisa mengetahui statistik membership. Statistik yang ini masih nggak bagus. Kalau nanti the next-nya ini bakal dibuat, kita tahu pasien-pasien mana sih yang kira-kira
paling loyal ke kita, yang paling bisa menghasilkan keuntungan terbesar kepada kita. Seperti itu. Dan bahkan nanti the next-nya, dari pasien yang loyal tersebut, kita bakal tahu analisa demografinya kayak gimana sih, sumber infonya kayak gimana sih. Jadi kita cukup mengkawinkan data tersebut. Jumlah data pasien, member, dibandingkan dengan analisa demografi, kita bakal ketahuan. Contoh, oh ternyata pasien-pasien yang paling terbesar pembeliannya, 10 terbesar, adalah pasien-pasien dengan demografi usia 30-35 tahun. Just it. Jadi benar-benar sangat spesifik. Sehingga membuat program berikutnya adalah mau apa. Kedua, kita bisa melakukan namanya proses redeem point. Kalau misalkan via per orang tersebut mau redeem point saja. Kalau saya setting, nah kelola poin kayak gini. Jadi yang paling pertama adalah kita buat dulu masternya. Mau kelola poinnya kayak gimana? Contoh, program barunya adalah jumlah poin 1, nominal penukarannya adalah 10.000. Kalau di saya adalah 100.000 adalah 1 poin. Penukarannya adalah ini. Nanti kita juga bisa buat minimal poin itu kita buat berapa sih? Nah, poin pembeliannya apa sih? Nah, kalau saya sangat sederhana, bisa dibuat kayak gini atau bisa kita buat jumlahnya saya setting. 1 poin sama dengan 100.000. Ini poin service. Oke. Kita bisa buat, misalkan pembelian ini poinnya berapa. Jadi ada 2, mau dibuat per produk atau mau dibuat per transaksi. Enggak, terserah. Kalau saya di sini transaksi sederhana, 100.000 1 poin. Itu saya sudah dibuat di setting dari awal. Itu saya setting ke sananya. Oke, kemudian kita bisa buat juga kelola membership-nya mau yang mana sih? Oh, contoh, saya satu ada reguler, medium, apa gitu. Nah, nanti disesuaikannya. Poin per transaksi, kalau minimal transaksi 100.000 dapat 1 poin. Kayak begitu. Atau kita misalkan nanti mau buat yang premium seperti apa, nanti silakan. Itu bisa dikembangkan sesuai dengan kebutuhannya masing-masing. Membership sudah, ulang tahun membership, udah ketahuan kira-kira yang ulang tahun khusus buat ini kira-kira siapa, nomor WhatsApp-nya mana. Sudah. Yang terakhir adalah akunting. Ini panjang nih. Pokoknya ada kas, ada bank, saya tunjukin ya. Pertama, akunting sederhana lah. Yang ada kas sama bank, kemudian ada melakukan pembelian seperti apa, pembelian yang sudah dibayar, yang belum dibayar, pembelian jatuh tempo, dan pelunasan dalam 30 hari. Kemudian biaya. Biaya apa saja yang bakal belum dibayar, biaya jatuh tempo, dan pelunasan biaya dalam hari. Log activity saya lewat dulu ya. Kemudian kita bisa juga buat akun. Kita nanti akan buat akun sesuai mau buat akunnya seperti apa saja. Kemudian nanti berikutnya adalah dari sini kita pun bisa melakukan neraca. Secara otomatis neraca akan seperti ini. Apakah kita mau lihat per hari ataukah kita mau melihat misalkan dalam 1 bulan. Nah, neraca ini nanti akan langsung muncul keluar seperti ini. Ya, ini nanti disesuaikan. Dan juga kita bisa melihat nanti namanya neraca laba rugi kita. Pendapatan klinik periode ini nanti dikurangi beban dan lain-lain, dan biaya nanti akan mulai muncul seperti ini. Oke. Dan ini yang paling keren. Nah, kenapa? The one and only one. Kenapa? Gini. Saya berpikir bahwa bagaimana cara membuat sebuah fleksibilitas tapi terkontrol. Kebayang, kalau misalkan kita udah setting sangat saklek, kita bingung nih. Kira-kira pada saat orang melakukan perubahan input data, melakukan perubahan harga karena apa? Atau melakukan perubahan dikurangi treatment lain di mana kira-kira? Inilah yang disebut dengan log aktivitas. Ini adalah sebuah sistem security fleksibel yang terkontrol, di mana pada saat admin mana melakukan sebuah perubahan, pada saat kita buat sebuah otoritas, kita bisa mengetahui dengan spesifik apa yang dilakukan. Contoh, create general journal, kode transaksinya ini Hanif Darussalam. Nanti dari sini fungsinya apa sih? Dalam per hari, kalau saya pribadi, nanti dia akan dibuatkan log seperti ini.
Sehingga kita bakal mengetahui kalau pada saat contoh, kok kedodoran ya? Kayaknya ada yang salah deh di tanggal 14. Dalam log aktivitas ini, kita bisa benar-benar memantau apa yang terjadi di hari itu. Kayak gitu. Oke, itu adalah salah satu sistem yang saya sebut dengan fleksibilitas yang terkontrol. Karena pada saat saklek-saklek banget kayak Zahir, susahnya minta ampun. Saya stres minta ampun. Kita mau ngubah dikit aja, itu sulitnya minta ampun. Susahnya setengah mati. Kemudian juga jurnal.id pun sama. Nah, saya lagi berpikir, bagaimana membuat sebuah sistem yang bisa fleksibel, bisa rubah-rubah, tapi tetap terkontrol. Salah satunya adalah ada log ini. Setiap aktivitas yang muncul, ada proses pengeditan, proses perubahan akun, dan lain-lain, di sini akan ter-create apa aksinya, deskripsinya apa, nama pegawainya siapa, jadi ketahuan siapa yang melakukan hal itu. Dan pada saat melakukan cross-check, kita bisa melakukan cross-check di sana. Nah, manajemen akses inilah yang nanti bisa kita lakukan. Misal, manajemen izin. Kita mau ngasih izinnya siapa aja sih, mana yang bisa nge-delete, mana yang bisa view, dan lain-lain. Nanti dari sini, dari manajemen izin ini, manajemen akses, kita bisa tulis manajemen penggunanya, kita buat sendiri, hak aksesnya apa saja sih. Nah, ini kita bisa atur juga di sini. Dan yang terakhir adalah SDM. Ini sudah ada komisi. Komisinya, nah, saya sudah survei di semua klinik, ternyata sebuah sistem komisi itu ada 3 jenis. Jenis yang pertama adalah jenis yang menggunakan poin. Contoh, kita terapis ya. Jenis yang kedua adalah dengan menggunakan persentase. Jenis yang ketiga adalah dengan menggunakan nominal. Ini adalah satu-satunya sistem yang bisa mengakomodasi 3 jenis sistem tersebut. Kenapa? Ada yang satu klinik pakai poin, ada yang satu klinik pakai nominal, ada satu klinik pakai persentase. Tergantung Anda mau pakai apa, silahkan. Aduk-aduk sendiri. Mau yang mana aja. Jadi adalah satu-satunya sistem. Contoh saya di sini. Ada yang persentase saya pakai facial. Tapi kalau orang cuma tanda benang doang, di saya komisi paling cuma 15.000 doang. Karena cuma ngebersihin aja. Nah, jadi kita bisa melakukan hal seperti itu. Nah, di sistem yang lain itu nggak bisa. Lu mau pakai poin atau mau pakai persentase? Atau mau pakai nominal? Nah, ini kita sistemnya fleksibel. Bisa menggunakan 3-tiganya. Disesuaikan dengan kebutuhan klinik Anda. Sudah selesai. Oke. Sok, ada pertanyaan dulu. Monggo. Dokter Stepanus, apa yang belum masuk rata-rata udah kejawab ya? Ya, udah kebanyakan udah terjawab sih. Tinggal kalau proses cabang itu memang ada proses adjust dulu. Jadi gini, proses adjust tuh kayak gini. Saya harus gambarkan. Jadi pada saat saya mau membangun software ini, saya tanya-tanya dulu ke yang lain. Ternyata ada yang disebut dengan arsitektur server. Arsitektur server itu adalah kayak gini. Secara umum ada 2. Satu, ada yang dia server gede, itu kayak jurnal.id, di mana data itu langsung masuk semua, satu error, semua error. Nah, saya buat adalah ini sistem arsitektur seperti kos-kosan. Seperti kos-kosan. Satu tempat gede, tapi kita buat kamar-kamar. Nah, jadi pada saat yang sudah punya cabang, misalkan, oh, aku ngambil kos-kosannya 5 kamar nih. Nah, nanti si 5 kamar ini harus di-adjust, dijadikan satu laporan, baru kita munculkan dashboard-nya otomatis. Tapi itu memang harus di-adjust, karena nggak bisa, itu bukan sistem otomatis. Ketika ada beberapa cabang, biasanya kita step-nya adalah coba dulu satu cabang. Ada problem atau enggak. Dok, bagus. Oke, kita mulai aplikasi ke yang lain, dan baru kita integrasi sistem. Jadi, karena ini semua cloud, semua data bisa tersinkronisasi dengan sangat mudah. Itu dia, Dr. Stepanus. Ya, itu jawaban kalau misalkan, kenapa? Saya lihat ada beberapa sistem software yang dia ada cabang, tapi cuman satu kamar. Contoh, namanya misalkan klinik Dr. Stepanus. Dia itu, kalau misalkan cabang yang sana mau ini, dia harus dengan kamar yang sama kebayang. Dia harus ngebuka sistemnya. Pada saat 5 cabang membuka kamar yang sama, apa yang terjadi? Crowded.
Ya, itu yang terjadi crash data kayak gitu. Nah, kalau ini kita menggunakan sistem kayak coupling. Kita punya 5 coupling nih. Punya 5 coupling. Ya sudahlah, ada cabang 1, cabang 2, cabang 3, cabang 4. Jika cabang 1 error, cabang 2 masih jalan. Jika cabang 3 error, cabang yang lain masih jalan. Kecuali saya server utamanya yang memang rusak. Nah, dan nanti sistem sinkronisasinya adalah cabang 1, 2, 3, 4, 5. Nanti dia sinkronisasi khusus kita nanti buat sinkron data, jepret, nanti itulah akan mulai muncul dashboard di kelima cabangnya. Gitu. Dengan sistem dashboard yang disesuaikan. Gitu. Itu dia. Kebayang ya? Seru dong. Oke. Pusing kepala saya mikirnya awalnya. Ya, jadi memang proses perjalanan software ini panjang. Saya itu ngobrol sama orang Telkom. Aku pelajari. Ternyata yang paling bermasalah itu adalah arsitektur server. Maksudnya itu kan Arsitektur server yang gede, itu memang bagus banget. Yang gede-gede. Tapi sekali error, semuanya error. Betul. Kayak gitu. Semuanya error pasti. Kayak gitu. Tapi kalau Dok, dibuat... Gimana, Dok? Nggak apa-apa. Barusan, Dok. Ya, karena itu saya membuat arsitektur server yang seperti kamar kos-kosan, sehingga pada saat terjadi problem lebih mudah, pada saat sinkronisasi lebih mudah. Lalu memang beratnya adalah ke kita sebagai manajemen karena harus upload satu-satu. Itu dia paling sulit ya. Kayak gitu. Tapi as soon as possible ini yang paling aman. Sistem aman kalau kayak gitu. Gitu dia. Dok, ini mau tanya, Dok. Boleh, siap. Ini kan saya sudah punya sistem sendiri ya, tapi ya karena terbatas sekali ya, programmingnya masih sangat cukup. Aduh, jujur saya punya banyak masalah dengan software yang saya pakai itu. Nah, terus masalahnya gini, kan udah begitu banyak data, Ya, Mas. Ada ribuan. Kita mau migrasi ke Dr. X ini gimana? Mudah caranya. Saya juga mengalami kayak gitu. Yang pertama adalah migrasi itu sederhana. Cukup dokter data yang paling dibutuhkan dibuat Excel. Sesederhana itu. Gitu doang. Excel itu bisa diimport ke... Diimport. Yes, seperti itu. Sesimpel itu. Semudah itu. Kalau dokter bisa buat data pakai Excel, ya sudah selesai. Kenapa? Itulah kenapa. Jadi gimana ya? Saya tuh udah mencoba lihat macam-macam. Yang lain itu dibuat sebuah struktur yang memang agak rumit sehingga data Excel itu cukup sulit masuk. Jadi gini, proses data Excel menjadi sebuah database itu memang cukup panjang. Kalau saya itu adalah buat sistem yang simple, jadi orang kalau mau import data tuh saya cukup butuh Excel saja. Kelar. Iya, sesederhana itu aja. Gitu, Dok. Jadi kita buat sesimpel mungkin. Nah, kalau yang program-program jadul, itu memang pakai namanya kayak integrasi database, Dok. Jadi contoh gini, dokter mau buka arsip di Z. Dokter harus buka arsip A, B, C, D, sampai Z. Betul. Gitu kan? Buka lama sekali. Gitu kan? Contoh aja. Saya cara ngetes sederhana gini. Ke orang yang buat program sebelumnya tanya, aku mau minta database deh. Aku pengen diekstrak nama, nomor telepon aja. Sok coba. Bisa nggak semudah itu? Ribet. Iya, ribet pasti. Kalau saya semudah dokternya klik satu klik, data aman semua. Karena kan semuanya dalam bentuknya Excel kan? Kalau saya dibuatnya lebih mudah. Jadi gitu. Dok, aku pengen rubah database gimana? Gampang, semudah membuat Excel. Gitu. Nanti kita perbaiki lagi manajemen operasional mau seperti apa. Nah, nanti itu digabung-gabungin. Gitu. Sip. Saya share sedikit nih. Ini the next development, tapi saya juga mau minta pendapat. 5 menit lagi karena aduh aku harus sholat juga di sini. Klinik. SOP. SOP new. Oke. Dokter Stefanus ngelakuin filler atau enggak? Iya, Rob. Oke. Jadi saya hanya pengen tahu apakah kesulitan dalam komunikasi saat filler gimana? Boleh saya tahu? Kesulitan dalam komunikasi. Maksudnya antara saya dengan pasien atau saya dengan... Sama terapis? Ya biasanya saya harus nge-komen terus sih.
aku butuh apa, aku butuh apa. Ya. Terus ya yang sudah senior sih enak ya. Yang sudah senior mereka udah hafal, tahu yang harus dilakuin gimana. Oke. Ya. Ini sebenarnya masih formulasi baru, makanya saya pengen dengar dulu dari yang lain kira-kira respon seperti apa. Saya lagi mau buat formulasi nanti untuk proses komunikasi yang mudah. Ini nanti bakal ada 3 jenis wajah. Wajah dari depan, wajah dari samping kanan, dan samping kiri di sini. Kelihatan ya share-nya ya? Saya mencoba melakukan pola dan coding. Ini saya pakai sistem coding dari mana sih? MD Code. MD Code yang saya kombinasikan. Pola berpikir MD Code yang saya buat pola. Jadi di sini saya udah buat. Kalau tanam benang segitiga, kalau fillernya bulat, kalau filler titik-titik adalah seperti ini. Kalau garisnya kayak gini-gini berarti gel secara merata kalau arsiran. Contoh mau APL, gelnya secara merata dan lain-lain. Anestesi, kalau misalkan mau anestesi sedang, positif 1, positif 2, positif 3. Kalau misalkan untuk jarum, kita panggil J27G, 30G, 23G, dan 18G. Komunikasinya gini. Saya mau melakukan, ini belum botox ya. Ini bukan filler. Ini sebenarnya botox nih. Ini salah nih. Ini botox. Kalau misalkan saya mau melakukan botox forehead butuh 27G, anestesi sedang. Maka saya akan nulis di sini, saya buat lingkaran, tuk, botox, positif 2, positif 2, positif 2, positif 2, positif 2, seperti itu. Gel secara merata. Saya mau lakukan tanam benang di pipi. Nah, aku tanam benang di sini nih, tag, kasih garis di sini, tanam benang segitiga. Tak, garis, tanam benang segitiga. Jadi ketahuan. Prosesnya saya mau melakukan apa ada di situ. Nanti dalam bentuk brush. Positif 1, positif 2, kayak gitu. Kira-kira Dr. Spanus. Dengan format seperti itu, komunikasi kepada terapis mudah atau sulit? Jauh lebih mudah. Langsung kelihatan kan? Nah, itu dia. Ini the next development. Saya lagi mikirin bagaimana caranya, tapi konsep ini yang dipakai. Konsep ini dasarnya adalah pola MD Code, saya buat program. Tapi MD Code itu saya rubah bagaimana menjadi sebuah sistem yang mudah untuk tanam benang, filler, all secara keseluruhan. Ini nanti the next buat yang. Karena hampir semua orang tanam benang kesulitan di sini, Dok. Bener nggak? Si terapisnya bingung. Aduh, ini apa ya? Nggak ngerti. Nah, kalau nanti tinggal the next, dia tinggal ngelihat-lihat data pasien, gambarnya seperti apa, dia muncul. Oh, tanam benang botox kayak begini-begini. Kelar semuanya. Itu dia. Gambarannya ya. Itu share doang sedikit. Sip. Iya, karena suka bingung ya, Dok ya. Saat mau tanam benang, jarumnya berapa? Jarum 27G atau jarum 30G. Yang diiniin jarumnya berapa? Nah, jadi saya mikir-mikir gimana caranya. Sudahlah, ternyata saya buat formulasi dengan seperti itu yang bisa dikomunikasikan dengan mudah. Jadi, satu bahasa, pola program kan sederhana. Bagaimana pola yang sulit dijadikan satu pola bahasa itu disistemkan. Very simple. Itu pola pikir MD Code kan gitu. Tapi aku MD Code dibuat sistem. Begitu. Itu gimana? Kita mau pakai deh. Ada pertanyaan lagi sebelum ditutup? Iya. Gimana? Pertanyaan terakhir, biaya. Oh, biaya. Betul. Jadi gini, ini saya jujur, ini ada early adapter. Jadi ini memang di lebih dari mungkin di minggu ini atau apa, orang-orang yang sudah daftar waiting list, itu nanti saya bakal close dulu, karena kita bakal ngembangin, nanti the next-nya memang harganya akan beda jauh. Harganya mungkin bakal dijual nanti the next-nya adalah mungkin sekitar 15-20. Karena itu sudah tergabung sama aplikasi. Saat ini kita jual full itu cuma 5 juta aja. Dari 10 juta kita cuma 5 juta aja untuk yang satu cabang. Untuk yang nanti di next-nya nanti mungkin di belakang untuk yang cabang kira-kira promonya seperti apa. Tapi secara umum kita jual satu lisensi adalah dia 5 cabang. Silahkan teman-teman bandingkan orang dengan menggunakan 5 juta saja, itu dia bisa mendapatkan semua fitur seperti ini. Karena nanti the next nggak akan ada. Nggak akan dapat sama sekali. Karena nanti the next itu bakal keluar di angka 15 atau 20. Dengan fitur selengkap ini. Karena sudah ada beberapa klinik-klinik gede udah mau pakai, sudah beberapa nanya, seperti itu akan dijual. Gitu. Karena memang fitur akan lengkap.
The next juga nanti semua nanti akan berbentuk nanti ada aplikasi di sini. Gitu. Kasih waktu 1-2 bulan, pasien itu nanti akan terkoneksi oleh aplikasi. Seperti apa? Seperti Zep yang akan kita buat aplikasinya. Jadi pasien cukup tangan Kenapa? Oke. Sip. Seperti itu saja. Terima kasih. Dan ini mungkin adalah presentasi terakhir saya untuk Dr. X karena aku bakal keep dulu. Karena kita bakal benar-benar full develop selama 3 bulan ke depan dan memang bakal kita up-nya harganya cukup lumayan. Jadi teman-teman yang mau ngambil lebih baik sekarang-sekarang karena memang harganya nggak akan sama seperti yang sekarang. Karena yang sekarang ini memang teman-teman silakan bandingkan dengan fitur full selengkap ini, itu teman-teman nggak akan dapat selengkap ini. Gitu aja sih, seperti itu. Tapi niat utama saya sebenarnya adalah ingin membantu teman-teman semua, karena saya sudah hampir habis sampai ratusan juta kepada software, dan saya sudah banyak gagalnya. Hampir sekitar 20 software udah saya rubah, dan saya memang penggila IT, jadi saya kalau nggak tepat, saya perfeksionis, saya nggak pakai itu, dan lain-lain. Saya udah coba semua, dan inilah proses perjalanan dari semuanya, dan I think this is the best perform. Jadi, dari semuanya, dan ini adalah baru bayi, artinya baru bayi, teman-teman bisa bayangkan bahwa form dia bentuk bayinya seperti ini, bagaimana pada saat form dia menjadi dewasa. Apalagi di SMA. Bisa dibayang aja. Kayak gitu aja sih. Oke. Terima kasih. Salam saya Dr. Matt. Ada lagi pertanyaan? Gimana? Itu tadi ada yang tanya dulu di chat, Dok. Sambil ingat-ingat tadi mau boleh. Sorry. Saya nggak ngeliat. Dok, dengan foto sebanyak itu memory cloud-nya besar ya? Nah, oke. Untuk foto, itu memang kita maksimal 5 MB. Jadi untuk foto itu, cloud-nya kita pisah khusus buat foto. Jadi jujur, karena ini adalah perusahaan pakai duit sendiri, cukup berat, kita itu sekarang adalah ada proses migrasi. Untuk awal sekarang kita masih 1. Tapi pada saat sudah minimal 10 klinik yang pakai, fotonya banyak, kita bakal pindah. Ada cloud khusus foto, cloud khusus database, dan cloud khusus demo, dan lain-lain. Seperti itu. Dan beberapa klinik yang dia memiliki cabang 10, atau misalkan yang cukup besar pasiennya, kita bakal pisahkan cloud-nya. Khusus buat itu. Dari awal, dari setting. Kebutuhan berapa nih? Kebutuhan kayaknya minimal dok 10. Nah, itu kita bakal pisahin cloud-nya. Kita bakal buat sistem seperti itu. Berapa dok? Itu 5 juta untuk saat ini. Dan ini mungkin harga yang saya bakal close. Karena nanti the next itu bakal keluar minimal di angka 15 atau 20-an. Karena kemarin beberapa standarnya kita bakal digedein dengan full aplikasi yang lebih keren lagi. Seperti itu. Oke, nanti bisa langsung kontak saya, bisa WhatsApp-WhatsAppan ketika untuk yang harga. Mungkin nggak banyak. Terakhir, Dok. Sorry. Sorry, aku jawab dulu ya. Dok, sama klinik umum bisa juga kan tergantung mindset dokter. Kalau dokter mau fokus dan besarin skincare, lebih baik jangan. Karena nanti datanya acak-acakan, kecampur. Tapi kalau misalkan dokter mau efektivitas, boleh. Tapi kalau misalkan dokter memang basic bisnisnya bukan skincare, tapi mau jadi klinik utama, oke. Sekali lagi. Kalau saya sih adalah berpikir bahwa dalam membuat sesuatu, kita harus berpikir ujung panjangnya seperti apa. Jika dokter mau fokus besarin skincare, lebih baik jangan. Tapi kalau dokter memang mau pola bisnisnya adalah ngegabungin skincare dan umum, oke. Itu aja sih. Itu balik lagi pilihannya masing-masing. Ya, gimana dok? Kalau tadi itu dashboard ataupun yang ngisi data-data pasien dan bisa nggak itu diakses lewat mobile? Atau tampilannya jadi kacau? Ulangi lagi. Maksudnya itu semua tadi bisa nggak dipakai di mobile? Jadi bisa. Just in case komputer kita lagi bermasalah. No problem. Pakai tab, no problem. Bisa. Itu sudah saya cek karena ini udah mobile responsif. Jadi dari awal kita buat namanya web apps. Kalau nggak percaya www.drmats ini silakan nanti bisa cross check lewat mobile, itu oke. Karena memang kita buat web apps dari awal. Memang kadang kayak gitu dok. Bermasalahnya itu kalau komputernya error ya kita harus persiapkan untuk web apps. Begitu. Oke. Ada lagi? Pertanyaan? Nanti WA aja, Dok. Siap. Terima kasih banyak, Dr. Stefanus. Terima kasih banyak, Dr. Chandrawati, Dr. Yos, Dr. Emila, Dr. Ernita, Dr. Ratna, Dr. Sinariana Bahran, Dr. Tansya, Dr. Tan. Terima kasih semuanya. Salam. Semoga
kita dimudahkan masa pandemi ini. Mari kita bersama visi Dr. Sarap semoga bisa menjadi mitra teman-teman kita untuk mencapai Indonesian Tourism Aesthetic 2030. Kita nggak perlu bersikut-sikutan, mari kita bangun bersama, mari kita saling sinergis bersama, karena musuh kita bukan teman-teman kita, tapi adalah orang-orang dari luar sana, Malaysia, Jepang, Korea, Inggris, Eropa yang akan menyerbu mungkin di tahun-tahun mendatang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yo. Waalaikumsalam. Thank you, Dok. Thank you.